Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang memberikan pembelajaran kepada kita yang saya ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 7 sampai dengan 9 ya. Saya baca Matius pasal 5 ayat 7 sampai 9. Saya akan baca kepada kita, begini firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dan ayat ke-8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, dan karena mereka akan melihat Allah." Kemudian ayat ke-9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Nah, ada 3 ayat yang saya coba memberi sebuah perenungan buat kita pada malam hari ini. Saya mengangkat sebuah judul firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tentang ciri orang Kristen sejati yang hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan di sini, yaitu tentang khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus mengenai karakter warga kerajaan Allah. Di sini kita melihat ada karakter warga kerajaan Allah, yaitu siapa warga kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang sebuah penampilan luar, tetapi dia berbicara tentang hati yang diubahkan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Matius pasal 5 ayat 7 dan 9 ini Tuhan Yesus menunjukkan ada 3 poin atau ciri kehidupan orang percaya. Dia bilang apa? Murah hati, suci hati, dan membawa damai. Ya, jadi murah hati, suci hati, dan membawa damai. Nah, kalau kita melihat dunia saat ini dipenuhi dengan yang namanya dengan kebencian, kepalsuan, pertengkaran, semakin berada di mana-mana. Bahkan kita bisa melihat kiri kanan kita di media sosial. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Karena kita kenapa? Karena kita warga kerajaan Allah. Karena kita orang-orang yang sudah dipilih di dalam Kristus Tuhan. Nah, pada saat ini di dalam Matius pasal 5 ayat 7 dan 9, 3 ayat ini saya akan mencoba memberikan sebuah perenungan singkat kepada kita bahwa ada beberapa ciri orang Kristen yang hidup dalam kerajaan Allah. Apakah itu Anda dan saya? Mari kita akan merenungkan bersama-sama. Bagaimana ciri orang Kristen yang hidup di dalam kerajaan Allah itu? Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-7 pasal 5 tadi dia berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemuliaan." Nah, kalau kita melihat di sini yang pertama, dia katakan ciri orang Kristen yang hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang memiliki pribadi yang murah hati. Nah, apa itu murah hati? Murah hati ini artinya memiliki belas kasihan, memiliki hati yang lembut, mau mengampuni, peduli terhadap penderitaan orang lain. Orang yang murah hati ini tentu tidak senang melihat orang jatuh dan menderita. Orang yang murah hati ini tidak mempunyai hati yang dendam, tetapi dia memiliki hati yang mau mengampuni, mau menolong sesama, dan memiliki hati seperti Kristus. Kemurahan hati bukan berarti tanda kelemahan, tetapi di dalam kekristenan itu adalah tanda kedewasaan. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri adalah tanda kemurahan hati tersebut. Ia mengampuni orang yang berdosa, ia menolong orang yang sakit, ia memberi makan orang yang lapar, ia mengasihi orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan akan belajar dan terus memberikan kemurahan kepada orang lain. Jadi, orang yang murah hati itu adalah sikap hati yang dimiliki oleh Kristus, dan tentu kita sebagai pengikutnya pasti kita memiliki itu. Kenapa? Karena kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita, karena Yesus berkata, "Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku." Dan sikap murah hati Kristus itu akan mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita sehari-hari.
Jadi marilah kita dipenuhi dengan kemurahan hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita mau belajar terus mengampuni dalam kehidupan kita, keluarga, gereja, dalam pertemanan. Kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita mau belajar peka terhadap kebutuhan orang lain yang mampu untuk kita tolong sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita mau menolong tanpa berharap balasan kita. Jadi itu adalah tanda sebuah kemurahan hati. Ada sebuah ilustrasi bahwa seorang anak memecahkan vas bunga yang indah milik ibunya. Tetapi ibunya tidak marah. Ibunya memeluknya dan berkata, "Mama memaafkan kamu anakku, lain kali berhati-hati." Ini adalah sebuah tanda kasih dan kemurahan yang membuat anak tersebut menangis dan merubah dirinya menjadi lebih baik. Artinya, sebuah kesalahan tidak harus dihakimi, tetapi mungkin ada sebuah ketidaksengajaan. Dan itu tentu kita berkata, ya sudah, jangan berbuat lagi. Seperti Tuhan Yesus kepada seorang perempuan, dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kemurahan hati itu adalah kemurahan hati yang kita dapatkan dari Kristus. Tanpa Kristus di dalam hati Anda dan saya, saudara tidak mungkin murah hati. Tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Anda, saudara tidak mungkin murah hati. Tetapi orang yang murah hati adalah orang yang hidup di dalam Kristus, seperti meneladani karakter Kristus, sehingga membuat hidupnya berubah dan terus belajar mengasihi dirinya, sesama, bahkan terlebih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Itulah ciri orang yang percaya, atau ciri orang Kristen yang hidup dalam kerajaan Allah. Orang Kristen yang hidup dalam kerajaan Allah, salah satu ciri yang paling esensi adalah hidup penuh dengan kemurahan hati. Jadilah pribadi yang murah hati, karena Anda dan saya adalah murid Kristus, karena Anda dan saya adalah pengikut Yesus. Yang kedua, ciri orang Kristen yang memiliki dan hidup dalam kerajaan Allah, yang pertama tadi adalah hidup yang penuh dengan kemurahan hati seperti Kristus. Yang kedua adalah ayat ke-8, dia bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang kedua adalah mereka yang memiliki hati yang suci. Pertanyaan, bolehkah saya suci? Bisakah saya mampu untuk suci? Saya katakan mampu kalau Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri Anda. Karena yang bisa menyucikan pikiran dan hati Anda adalah Roh Kudus, bukan siapa-siapa. Maka saudara adalah orang yang mampu suci hatinya kalau Kristus yang saudara imani dan teladani hidup di dalam kehidupan Anda, dalam pikiran dan hati Anda. Karena katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Kita sudah merasakan Allah. Kita sudah melihat Allah dalam hidup kita. Kita sudah tahu siapa Allah kita. Kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Maka kita mampu untuk suci hati kita. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Kristus dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyucikan hati kita. Suci hati di sini artinya murni hatinya. Hatinya yang tulus. Tidak munafik di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau saudara mampu menipu diri sendiri, saya yakin saudara pasti bisa menipu orang lain dan terlebih menipu Tuhan. Tapi orang yang tulus hatinya, dia tidak mampu menipu dirinya, apalagi menipu sesama dan terlebih menipu Tuhan. Karena ada ketulusan, ada keterus-terangan. Tuhan Yesus melihat hati, bukan melihat penampilan. Saat kita punya hati yang luar biasa, maka penampilan kita akan berubah secara total. Melihat hati, tetapi manusia hanya melihat penampilan. Nah, itu bedanya. Tetapi itulah kelemahan kita sebagai manusia. Tapi firman Tuhan berkata, ciri yang kedua orang Kristen yang hidup dalam kerajaan Allah adalah hatinya penuh dengan kesucian. Bagaimana dia memiliki hati yang penuh kesucian? Saat dia menerima Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Hati yang suci ini adalah jujur di hadapan Tuhan Yesus. Tidak menyimpan dendam, tidak ada kepahitan, tidak hidup dalam dosa yang disembunyikan, dan memiliki motivasi yang benar dan suci hanya untuk
hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Jadi saudara tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Saudara akan dilihat hati Anda. Apakah hati Anda betul-betul benar atau tidak benar? Saudara tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu isi kepala Anda dan Dia tahu isi hati Anda. Sampai kapanpun. Jadi marilah kita memberikan seluruh hati dan pikiran kita untuk disucikan kepada Kristus lewat kematiannya dan lewat kuasa Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup kita. Hindari segala kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tetap tunduk datang kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh di dalam ketidaksucian hati dan pikiran kita. Seperti sebuah cermin kaca yang kotor, tidak bisa memantulkan wajah dengan jelas. Tetapi ketika kita dibersihkan oleh Allah, terlihat wajah kita yang jelas dan terang. Karena di dalam diri kita ada pantulan Tuhan, cahaya Tuhan yang memurnikan hati kita. Sehingga kita terus belajar untuk hidup di dalam kesucian hidup kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita melihat ciri orang Kristen yang hidup dalam kerajaan Allah. Yang pertama tadi adalah orang yang hidupnya, pribadinya memiliki murah hati. Yang kedua, orang yang memiliki atau orang Kristen yang memiliki pribadi yang suci hatinya oleh karena Kristus dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, ciri orang Kristen yang hidup di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, orang Kristen yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Kita selalu mencari sebab akibat. Tapi yang salah harus diperbaiki, dimaafkan. Yang benar tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya, kita selalu mencari solusi karena hidup kita di dunia ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Maka dimanapun kita berada, kita selalu membawa kedamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai di dalam setiap kehidupan komunitas gereja, mereka itu adalah disebut anak-anak Allah. Pembawa damai bukan berarti menghindari masalah. Pembawa damai bukan berarti berkompromi dengan dosa, tidak. Tetapi menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah pertengkaran, kebencian yang tidak ada solusi. Kita memberi solusi, baik itu dengan hubungan, dengan ide, gagasan, baik itu dengan tenaga, perbuatan, maupun dengan apa yang kita miliki. Dunia ini dipenuhi dengan perselisihan keluarga, bahkan perselisihan pelayanan di gereja, pertengkaran, kebencian, permusuhan. Karena kenapa? Teman saya tadi berkata, karena ada motivasi yang salah. Karena ada keinginan-keinginan duniawi di dalam pribadinya yang melebihi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu yang menyebabkan. Tapi kalau kita tahu mencari kerajaan Allah, kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, maka kita tidak suka diprovokasi. Kita tidak suka dengan permusuhan. Kita tidak menyebarkan gosip yang negatif. Kita akan menjadi penengah dan memberi solusi dimanapun kita berada. Karena kenapa? Kita membawa damai dengan tidak berkompromi dengan yang jahat. Yang jahat tetap yang jahat, tapi yang jahat harus bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Yang benar tidak merasa orang paling benar, tapi semuanya saat kita benar, mari kita membawa yang tidak benar menjadi benar. Itulah yang disebut dengan pembawa damai. Tapi hari-hari ini di tengah dunia, lingkungan, bahkan di tengah TikTok, semua orang saling membenarkan dan perdebatan terjadi, bahkan kebencian dilemparkan dan diberi olok-olokan, sehingga kita bertanya, apakah Anda dan saya adalah pembawa damai? Apakah Anda dan saya bisa disebut anak-anak Allah? Tentu itu menjadi sebuah koreksi diri buat kita semua. Jadi teman-teman, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 3 ciri orang Kristen yang hidup di dalam kerajaan Allah. Yang pertama tadi adalah orang
percaya atau orang Kristen yang memiliki pribadi yang murah hati. Yang kedua, orang Kristen yang memiliki pribadi yang suci hatinya dari kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, orang Kristen yang selalu membawa damai dan memberi solusi di tengah-tengah dunia ini. Itulah ciri orang Kristen yang hidup di dalam kerajaan Allah di dalam dunia ini, yang merupakan sebuah permulaan, intro untuk kita menuju kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus yang akan memerintah kita. 3 hal supaya Anda hidup di dalam kerajaan Allah. Ada 3 hal. Jadilah pribadi yang murah hati, jadilah pribadi yang suci hatinya, dan jadilah pribadi yang membawa damai. Terima kasih. Ini yang menjadi perenungan kita. Amin.